Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat kudrat dan kasih sayangnya kita masih dikasih kesempatan untuk bisa menghirup udara segar ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam juga tidak lupa semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk membahas mengenai teori behavioristik dan penerapannya dalam praktek pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke materi, teman-teman harus tahu dulu latar belakang dari teori behavioristik ini. Jadi, teori behavioristik ini merupakan sebuah teori yang dicetuskan oleh Geg dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Jadi, perubahan tingkah lakunya itu berasal dari pengalaman, hasil dari pengalaman, bukan hasil dari bakat ataupun prestasi yang lainnya. Dan juga teori ini itu lalu berkembang menjadi aliran psikologi. Nah, jadi di mana teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh atau yang sangat berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan juga pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Nah, terus aliran behavioristik ini atau teori behavioristik ini juga itu menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Nah, adapun di sini metode pembelajaran yang akan saya bahas dalam materi kali ini yaitu yang pertama mengetahui pengertian teori behavioristik, terus yang kedua mengetahui prinsip dan bentuk teori behavioristik, terus yang ketiga mengetahui metode dan aplikasi dari belajar atau pembelajaran behavioristik. Nah, lanjut. Nah, di sini ada pengertian teori behavioristik. Jadi, teori behavioristik ini sebuah teori yang dicetuskan oleh Geg dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Jadi, maksudnya dalam konsep belajar teori behavioristik ini itu memandang bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati dan dapat juga diukur. Terus dalam teori ini juga itu tidak menjelaskan perubahan apa yang disebabkan oleh faktor internal yang terjadi di dalam diri peserta didik. Nah, tetapi teori ini hanya membahas perubahan perilaku yang dapat dilihat dengan indera dan semua yang dapat diamati. Jadi maksudnya dalam teori behavioristik ini yaitu membahas perilaku atau perubahan perilaku yang dapat dilihat dengan indera dan semua yang dapat diamati. Jadi teori yang bisa dilihat atau bisa disimpulkan itu hanya menilai dari semua aspek yang dapat dilihat atau yang dapat diindra. Dan juga teori behavioristik ini itu tidak mengakui adanya kecerdasan, adanya bakat, adanya minat, dan juga perasaan individu dalam proses belajar. Jadi teori behavioristik ini itu lebih mengkedepankan tentang perubahan tingkah laku sebagai dari hasil pengalaman
Jadi tidak memandang dari segi kecerdasan maupun dari segi bakat ataupun minat dari setiap diri peserta didik gitu. Terus teori ini juga itu lebih menganggap peserta didik itu sebagai pelajar yang pasif gitu. Itu mungkin dari pengertian teori behavioristik. Terus juga di sini ada tokoh-tokoh aliran behaviorisme atau juga aliran behavioristik, teori behavioristik. Yang pertama itu ada Edward Thorndike. Nah, di mana menurut Edward Thorndike ini yaitu belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Jadi yang jadi stimulus ini merupakan apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera atau suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi. Nah, adapun stimulus. Nah, stimulus ini merupakan eh stimulus tadi. Adapun yang sekarang respon. Respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar. Jadi, ketika ada stimulus, pasti ada juga respon. Ketika peserta didik itu berpikir, pasti respon yang dihasilkan dari berpikir itu apa? Itu menurut Edward Alexander. Terus juga di sini ada tokoh-tokoh aliran behaviorisme. Yang kedua yaitu Albert Albert Bandura, di mana menurut Albert Bandura ini jadi inti utama dari teori behaviorisme ini adalah bahwa dalam belajar itu tidak hanya ada reinforcement dan punishment saja, namun menyangkut perasaan dan juga pikiran. Nah, teori belajar sosial juga itu menyatakan tentang pentingnya manusia dalam proses belajar. Terus juga yang disebut dengan proses kognitif atau faktor-faktor yang berproses dalam observasi itu yang pertama yaitu perhatian. Terus maksudnya perhatian mencakup peristiwa, peniruan dan karakteristik pengamat. Terus yang kedua itu penyimpanan atau proses pengingat. Nah, terus yang ketiga itu reproduksi motorik, yaitu mencakup tentang kemampuan fisik dan juga kemampuan meniru dari diri seorang peserta didik. Terus yang keempat itu motivasi. Nah, terus di sini ada tokoh yang ketiga yaitu Ivan Petrovich Pavlov atau sering juga ada teori Pavlov, di mana menurut Ivan Petrovich Pavlov yaitu teori ini yaitu proses yang ditemukan dari eksperimen atau pengkondisian atau juga pembiasaan. Nah, terus tokoh yang selanjutnya yaitu ada Burrhus Frederick Skinner. Nah, di sini menurut Burrhus Frederick Skinner, teori behavioristik atau teori behaviorisme ini
merupakan suatu hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya. Terus yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Jadi adanya stimulus dan respon ini itu akan menimbulkan perubahan perilaku. Nah, menurut Bruce Frederick Skinner ini, respon itu diterima seorang tidak sesederhana itu, karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi, dan interaksi antar stimulus itu akan mempengaruhi respon yang dihasilkan. Nah, respon ini juga itu respon yang diberikannya ini juga itu memiliki konsekuensi-konsekuensi. Nah, konsekuensi-konsekuensi inilah yang nantinya mempengaruhi muncul perilaku. Nah, oleh karena itu, dalam memahami tingkah laku seseorang secara benar itu harus memahami hubungan antara stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya, serta juga harus bisa memahami konsep yang mungkin dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang mungkin timbul akibat dari respon tersebut. Nah, terus tokoh yang selanjutnya yaitu ada Edwin Ray Guthrie. Jadi menurut Edwin Ray Guthrie ini di mana teori behavioristik ini itu di mana di dalamnya menegaskan bahwa kombinasi stimulus yang muncul bersamaan dengan satu gerakan tertentu sehingga belajar adalah konsekuensi dari asosiasi antar stimulus dan respon tertentu. Jadi pada intinya dalam teori behavioristik ini itu muncul dari stimulus dan juga respon dari setiap peserta didik. Tuh. Terus juga di sini ada tokoh yang selanjutnya yaitu Karl Leonard Hulk. Jadi menurut Karl Leonard Hulk ini juga sama. Jadi hubungan antara stimulus dan respon. Jadi teori behavioristik ini sama merupakan hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar gitu. Jadi pada intinya mengenai teori behavioristik ini itu sama yaitu hubungan antara stimulus dan respon. Ketika ada stimulus atau ada pikiran ataupun perbuatan pasti juga ada respon gitu. Terus yang selanjutnya ada prinsip dan bentuk teori behavioristik atau teori behaviorisme. Yang pertama dari prinsip belajar teori behavioristik yaitu yang pertama objek psikologi adalah tingkah laku. Jadi objek pada psikologinya adalah merupakan tingkah laku dari setiap peserta didik gitu prinsipnya. Terus yang kedua, semua bentuk tingkah laku itu dikembalikan pada refleks. Jadi semua bentuk tingkah lakunya itu dikembalikan lagi pada refleks. Terus juga yang ketiga mementingkan pembentukan kebiasaan. Jadi pada teori behavioristik ini itu lebih mementingkan pada pembentukan kebiasaan dalam diri peserta didik. Nah, terus di sini juga ada bentuk dari teori behavioristik. Nah, yang pertama stimulus dan respon. Nah, bisa kita jelaskan bahwa stimulus itu adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa. Misalnya,
alat peraga ataupun gambar ataupun cara tertentu dalam rangka membantu belajarnya gitu. Jadi bisa di bisa disimpulkan dari stimulus ini merupakan ya. Terus ada juga respon. Respon adalah reaksi siswa terhadap stimulus. Jadi ketika ada stimulus pasti ada respon atau reaksi siswa ya terhadap stimulus yang telah diberikan oleh guru tersebut, atau juga sering respon ini merupakan reaksi reaksi yang haruslah diamati dan juga dapat diukur. Nah, terus bentuk yang kedua dari teori behaviorisme atau behavioristik ini yang yaitu reinforcement atau juga sering disebut dengan penguatan. Nah, yang pertama di sini ada penguatan positif dan negatif. Jadi, setiap pemberian stimulus positif yang diikuti respon itu disebut penguatan positif. Sedangkan mengganti peristiwa yang dinilai negatif untuk memperkuat perilaku itu disebut penguatan negatif. Nah, terus yang kedua itu penguatan primer dan juga penguatan sekunder, di mana penguatan primer ini adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik. Nah, primer ini penguatan yang dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan fisik peserta didik. Terus juga di sini ada penguatan sekunder. Jadi penguatan sekunder ini yaitu penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan non fisik. Jadi sebaliknya, kalau untuk primer untuk memenuhi kebutuhan fisik, untuk sekunder itu memenuhi kebutuhan non fisik. Terus juga yang ketiga ada imediasi. Jadi imediasi ini merupakan kesegaran memberi penguatan. Jadi penguatan hendaknya itu diberikan segera setelah perilaku muncul karena akan menimbulkan perubahan perilaku yang jauh lebih baik daripada pemberian penguatan yang diulur-ulur waktunya. Terus yang keempat ada shaping, yaitu pembentukan perilaku. Nah, untuk pembentukan perilaku ini ada ada langkah-langkahnya yang harus kita perhatikan, nah, yang juga diperlukan. Ya, yang pertama itu mengurangi perilaku yang akan dibentuk menjadi tahapan-tahapan yang lebih rinci, mengurai. Terus juga menentukan penguatan yang akan digunakan. Terus yang ketiga itu penguatan terus diberikan apabila muncul perilaku yang semakin dekat dengan perilaku yang akan dibentuk. Terus yang kelima di sini bentuk dari teori behaviorisme itu adalah kepunahan atau extinction. Jadi kepunahan akan terjadi apabila respon yang telah terbentuk tidak mendapatkan penguatan lagi dalam waktu tertentu. Nah, itu prinsip dan bentuk dari teori behavioristik atau behaviorisme. Terus di sini ada juga prinsip dan bentuk dari teori Skinner. Hmm. Di sini menurut teori Skinner itu ada dua prinsip. Yang pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan pada siswa. Jika salah dibetulkan dan jika benar diberi penguat. Jadi pada intinya ketika kita mengajar seorang peserta didik, kita harus bisa lebih cepat menginformasikan atau memberitahukan kepada siswa tersebut jika yang dilakukan siswa tersebut salah, maka kita harus segera betulkan siswa tersebut karena ketika ada stimulus pasti kita itu ada respon.
Nah, di sana respon itu harus segera diterapkan. Terus juga di sini dan jika benar diberi penguat. Ketika seorang siswa itu benar dalam menyampaikan responnya, maka kita harus memberikan penguatan terhadap respon yang diberikan oleh peserta didik tersebut. Nah, terus yang kedua itu proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Materi pelajaran digunakan sebagai sistem modul. Jadi, belajarnya itu harus mengikuti irama dari yang belajar. Maksudnya dari irama yang belajar ini yaitu materi pelajarannya itu digunakan sebagai sistem modul. Nah, terus di sini ada bentuk dari teori Skinner. Yang pertama responden response atau sering disebut juga dengan respon yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu. Jadi perangsang yang demikian itu yang disebut eliciting stimuli, yaitu menimbulkan respon-respon yang secara relatif tetap. Misalnya makanan yang menimbulkan keluarnya air liur. Nah, pada umumnya perangsang-perangsang yang demikian itu mendahului respon yang ditimbulkannya. Jadi lebih cepat respon yang ditimbulkannya itu. Terus yang kedua ada operant responsen. Jadi operant responsen ini yaitu respon yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Jadi maksudnya perangsang yang demikian itu disebut dengan reinforcing stimuli atau reinforcer karena perangsang-perangsang tersebut memperkuat respon yang telah dilakukan oleh organisme. Jadi perangsang yang demikian itu mengikuti sesuatu tingkah laku tertentu yang telah dilakukan. Nah, misalnya jika seorang belajar lalu mendapat hadiah, maka dia akan menjadi lebih giat belajar. Nah, itu. Karena ketika seorang siswa itu belajar berarti mereka telah melakukan perbuatan. Lalu mereka mendapat hadiah, maka mendapat hadiah. Nah, mendapat hadiah. Ketika mereka mendapat hadiah, maka dia akan belajar lebih giat. Nah, belajar lebih giat ini merupakan salah satu respon yang menjadi lebih intensif atau kuat. Nah, terus di sini ada prinsip dan bentuk teori Pavlov. Nah, prinsip dari teori Pavlov ini yang pertama adanya proses belajar terjadi bila adanya suatu interaksi antara organisme dan lingkungan. Jadi bisa dikatakan proses belajar itu bila adanya suatu interaksi antara organisme dengan juga lingkungan. Jadi kalau tidak ada proses interaksi antara organisme dengan lingkungan, maka menurut teori Pavlov ini itu tidak bisa dikatakan dalam proses belajar ataupun hanya yang interaksinya itu hanya organisme saja, tetap tidak bisa disebutkan atau disebutkan dengan proses belajar. Terus juga di sini ada belajar merupakan perubahan pada organisme prinsipnya. Terus yang ketiga, setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak. US dan CS akan menimbulkan aktivitas otak. Nah, bentuk dari teori Pavlov ini yaitu adanya suatu proses pembiasaan timbul dengan interaksi antara stimulus dan respon. Nah, hal tersebut ditandai dengan berdasarkan temuannya mengenai pengondisian klasik atau sering disebut juga dengan klasikal
conditioning, yaitu classical conditioning ini merupakan suatu percobaan melalui binatang gitu. Terus di sini ada prinsip dan bentuk dari teori Bandura. Nah, untuk prinsip dari teori Bandura ini ada dua. Yang pertama itu hakikat manusia, terus yang kedua modifikasi perilaku. Jadi, eh, maksud dari hakikat manusia di sini, manusia ini bisa bisa dipahami dengan interaksi timbal balik antara perilaku, terus juga kognitif dan juga lingkungan. Jadi manusia ini memiliki keahlian untuk berpikir, terus juga untuk mengatur dan mengarahkan dirinya sehingga manusia ini mampu mengontrol lingkungannya gitu. Dan juga tindakan dipelajari seorang itu melalui interaksi dengan lingkungan dan juga perkembangan dirinya tergantung pada interaksi tersebut. Terus prinsip yang kedua itu ada modifikasi perilaku. Nah, saat berinteraksi seseorang itu melakukan pengamatan terhadap orang lain. Tentunya pasti ketika seseorang berinteraksi itu pasti setiap orangnya itu ada pengamatan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, belajar dengan pengamatan itu disebut juga dengan modeling. Nah, saat modeling terjadi, proses peniruan terhadap model, dasarnya seseorang dapat melakukan self-control atau mampu mengarahkan dan mengatur dirinya. Itu. Terus di sini ada bentuk dari teori Bandura yang pertama sistem self. Nah, ini Bandura ini meyakini pengaruh yang ditimbulkan oleh self sebagai salah satu determinan tingkah laku yang tidak dapat dihilangkan tanpa membahayakan penjelasan dan kekuatan prediksi. Nah, terus yang kedua itu regulasi diri. Jadi regulasi diri ini istilah regulasi diri yang dimaksud adalah bahwa individu ini memiliki kapasitas memotivasi dirinya sendiri untuk menetapkan tujuan persoalannya. Jadi regulasi diri ini individu ini memiliki kapasitas untuk memotivasi dirinya sendiri ketika ingin menetapkan tujuan persoalannya. Terus juga merancang strategi sebagai evaluasi dan modifikasi perilaku yang sedang berlangsung. Terus yang ketiga ada efikasi diri. Efikasi diri ini menurut teori Bandura ini meyakinkan bahwa efikasi diri merupakan elemen kepribadian yang krusial gitu. Terus juga di sini ada efikasi kolektif, di mana dalam efikasi kolektif ini pendapat Bandura mengenai individu adalah orang yang berusaha mengontrol kehidupan dirinya tidak hanya dengan efikasi diri atau efikasi individual, melainkan juga melalui efikasi kolektif, di mana efikasi kolektif ini merupakan keyakinan yang ada dalam masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Nah, terus di sini ada metode dan aplikasi pembelajaran dari teori behavioristik. Yang pertama, penerapan dari teori behavioristik ini bahan-bahan pengajaran sudah siap digunakan gitu. Terus juga bahan pelajaran tersusun secara hierarkis, hierarkis dan sederhana ke rumit dan kompleks. Terus juga pembelajaran berorientasi hasil yang
terukur dan teramati dalam bentuk perilaku yang diinginkan. Terus pengulangan dan latihan digunakan untuk membentuk kebiasaan. Jadi pada intinya teori behavioristik ini lebih mengedepankan pada pengalaman dan juga kebiasaan pada diri siswa gitu. Nah, sini metode pembelajaran behavioristik ini itu tidak cocok digunakan untuk semua mata pelajaran karena pada dasarnya metode behavioristik ini membutuhkan praktik dan pembiasaan. Misalnya percakapan menggunakan bahasa asing, terus olahraga, penggunaan komputer dan lain sebagainya yang membutuhkan latihan dan juga pembiasaan gitu. Nah, mengenai penerapan dan juga metode ini, ada juga yang berpendapat, dari Pavlov ya. Dari Pavlov ini, itu untuk penerapan, yaitu penerapan prinsip-prinsip teori belajar klasikal conditioning dalam pengajaran, itu untuk penerapannya. Terus juga penerapan prinsip-prinsip teori belajar klasikal conditioning di kelas. Nah, itu untuk penerapan dari teori Pavlov. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai teori behavioristik ini, bagaimana cara penerapan dan juga metode yang harus dilakukan ketika kita mau mengamalkan atau menerapkan teori behavioristik ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nah, mungkin materinya cukupkan sekian. Ditutup saja dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah.